Tetapi ketika kita sudah membandingkan dengan harga yang lain, maka kita bisa mengambil kebijakan di sana, bisa tahu oh ini curang atau tidak. Kemudian market yang besar ini siapa saja sih yang sebenarnya mengendalikan harga dunia, mengendalikan pergerakan mata uang ini? Ya, teman-teman jangan berpikir ini perseorangan, bukan ini. Ini bukan perseorangan. Ya, saya jelaskan dulu biar teman-teman juga punya bekal pengetahuan di sana. Ya, pasar besar tadi atau market yang market besarnya, market besar forex itu ada sekitar 7 yang menguasai. Biar teman-teman juga tahu apakah saya ini dimainkan bandar atau tidak. Ya, harga harus sesuai, harus real time. Di broker A, broker B, broker C itu harga harus real time, mendekati sama, bukan berbeda jauh. Sehingga kalau misalkan yang lain naik, ini yang misalkan broker A naik, kemudian broker B naik, broker C kok turun. Nah, ini jangan dipakai ini. Ini pasti namanya bandar. Dia mengendalikan sendiri, menggoreng sendiri. Kalau naik turunnya mendekati sama atau ada selisih biasa, itu karena dia mengambil keuntungan yang berbeda. Kemudian yang kedua karena perbedaan waktu server ya, sehingga pergerakan aksesnya itu berbeda. Contoh misalkan rupiah di Bank Indonesia di misalkan BCA misalnya 14.200, kemudian di Mandiri 14.300, BNI 14.400 misalnya. Bisa saja dalam waktu yang sama ini tidak sama, ada pergerakan yang berbeda. Tetapi yang paling pokok bukan pergerakan yang terlalu jauh, ya, hanya selisih sedikit biasa. Karena mungkin pihak perusahaan mengambil keuntungan yang berbeda, waktu server yang berbeda, sehingga jangan buru-buru kita menyalahkan. Yang paling penting jangan terlalu jauh pergerakan itu. Kalau yang lain 14.000 ini kok 12.000, maka ini patut dipertanyakan. Begitu caranya. Kita kembali ke market besar dunia yang mengendalikan pasar forex. Ya, biar tahu. Yang pertama adalah Deutsche Bank. Deutsche Bank. Ini adalah banknya Jerman. Jadi yang mendominasi adalah Deutsche Bank atau banknya Jerman. Itu kenapa ketika saya merekomendasikan trading itu di antara pasar Eropa dan Amerika. Pasar Eropa dan Amerika itu jam 7 malam ya sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Ya. Ini malam jam 7 sampai 10 malam waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia lain silakan menyesuaikan. Ini adalah waktu yang paling besar untuk transaksi kita. Artinya pergerakan desanya yang logikanya besar sekali karena ini pasar besarnya ketemu di sana. Ada pasar Eropa, ada pasar Amerika ketemu di sana. Yang paling besar itu pasarnya Eropa. Karena pengendali yang utama itu banknya Jerman. Ini Jerman, Germany. Berapa persen dia mengendalikan? Dia bisa mengendalikan sampai 19, sekian ya, sekian persen dari seluruh perdagangan pasar forex dunia. Jadi bisa mengendalikan 9%, 19, sekian persen. Tidak sampai 50%. Artinya tidak satu bank yang bisa mengendalikan secara mutlak, tidak bisa. Kemudian yang kedua, ini market besar yang kedua adalah UBS atau Union Bank of Switzerland atau banknya Swiss, bank Swiss. Ya, mungkin teman-teman sudah dengar kalau nyimpan uang di Swiss yang karena mereka menggunakan keamanan yang tinggi sekalipun seorang penjahat, ya, privasinya betul-betul dijaga di sana. UBS ini mampu menguasai sekitar 10%, 11 ya, 11, sekian. 11, sekian persen dari forex dunia. Kemudian ada yang ketiga, ada yang namanya Citigroup. Ya, Citigroup. Ya, Citigroup ini berdomisili di New York sana. Dia juga bank yang betul-betul menggerakkan forex luar, forex yang besar, ya, punya kemampuan 10, sekian persen
untuk dia bisa menggerakkan pasar dunia di forex ini. Artinya punya kemampuan untuk sama mengendalikan, ya, walaupun tidak 100% juga. Artinya dia pemegang kendali market dunia, atau biasa saya sebut dengan big player ya. Berikutnya yang keempat ya, yang menjadi pengendali juga ini ada Barclays. Ya, mungkin teman-teman yang pecinta bola pasti tahu yang namanya Barclays. Ini sering mensponsori sepak bola. Ini juga punya andil di sana. Dia bisa punya kemampuan mengendalikan sekitar 6,sekian persen. Ya, ini berdomisili di Inggris Raya. Kemudian yang kelima ini ada RBS. Royal Bank of Scotland atau Bank Skotlandia. Kemudian berikutnya yang keenam ada Goldman Sachs. Ya, Goldman Sachs. Ini punya andil 5, sekian persen. Yang terakhir adalah HSBC. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat di kota-kota besar di Indonesia, di luar negeri ada semua di sini. Ada HSBC. Dia banknya Inggris yang mampu punya kemampuan 5, sekian persen dalam pengendalian market forex. Oke, ini adalah bank besar atau pengendali harga, atau biasa saya sebut big playernya. Ya, mungkin kalau salah satu mereka nanti mengendalikan harga, pasti yang lain akan sebagai penyeimbang, karena di dalam pasar itu selalu ada sentimen market. Jadi misalkan si bank A ini menjual dengan harga 14.200, maka bank lain yang punya pengendali harga juga, misalkan bank B, ya, ini bisa harga di bawah 14.100 misalnya. Tentu mereka punya pedoman sendiri untuk menentukan harga ini. Yang harga 14.200 ini untuk menarik orang menukar di sini. Ya, kalau tukarnya lebih tinggi, orang akan banyak menjual di sini karena penukarannya besar. Ya, sebaliknya, nah biasanya ini dibutuhkan oleh eksportir. Ketika kita importir maksud saya. Ya, ini banyak dibutuhkan oleh importir. Seorang importir, mohon maaf ya, biar nanti saya tidak salah ya, mohon maaf saya benahi. Kalau kita mengekspor barang, kita akan mendapatkan dolar di sana. Ketika kita mendapatkan dolar, kita mau menukar, tentu akan mencari nilai atau harga yang lebih tinggi. Maka ini adalah yang dibutuhkan eksportir. Dia mencari harga yang lebih tinggi, ya, harga jual. Maksudnya harga jual bagi eksportir ini, dia mencari lebih tinggi. Kenapa tidak ambil 14.100? Tentu kalau lebih tinggi dapat lebih banyak kita keuntungan. Sebaliknya yang bank B yang lebih murah ini dibutuhkan importir. Ya, kenapa kita importir butuh yang harga lebih murah? Ya, tentu untuk efektivitas atau untuk mengirit, bahasanya untuk hemat. Karena ketika kita menukar uang kita, harganya lebih kecil. Dari dua ini selalu tarik menarik, ini apa? Ketika ada penjual, kemudian harganya tinggi, pasti ada penjual menjual dengan harga lebih murah. Ya, lebih murah. Contoh logika, kalau kita melihat ada penjual semangka misalnya, kita melihat ada penjual jual semangka dengan harga 10.000 per kilogram. Kemudian ramai sekali, orang banyak membeli, oh harganya murah di sini. Maka akan muncul namanya sentimen pasar. Akan ada penjual yang menjual dengan harga lebih murah. Di sana ada menjual 9.500. Pasti secara logika nanti pembeli itu akan mencari yang lebih murah. Ini namanya sentimen. Kenapa dia menjual 9.500? Mungkin karena dia belanjanya, kulakannya di bawah 8.000. Sedangkan penjual yang harga 10.000
Bisa saja karena kulakannya sudah mahal, yang pertama. Yang kedua, bisa saja dia mengambil keuntungan yang lebih. Ya, begitu ada harga lebih murah, yang harga di atas ini akan kalah bersaing. Maka mau tidak mau menyesuaikan market di luar bagaimana? Marketnya turun ternyata. Oh, saya turunkan lagi, mengikuti misalkan 9.500. Sehingga ini yang tadi ditinggalkan oleh pelanggan kembali disambangi lagi, dibeli lagi karena harga mengikuti pasar. Nah, sekarang saya sampaikan bagaimana ada anggapan mengendalikan atau mempermainkan pasar. Ya, ada anggapan banyak mempermainkan harga pasar. Ya, mungkin ada yang menganggap broker mempermainkan harga pasar. Nah, sekarang saya kasih gambaran logikanya begini. Contoh, misalkan broker A, broker B, kemudian broker C, dan broker D. Ya, saya kasih 4 contoh untuk perbandingan. Kemudian broker-broker ini semuanya tentu tadi bermuara atau belanjanya di market besar atau pasar besar tadi, big market. Saya kasih contoh begini, di big market harganya misalkan per dolar itu 10.000 misalkan. Ya, saya ambil contoh gampang yang bisa dicerna. Kemudian broker A menjual dengan harga 11.000. Broker B menjual 10.500. Kemudian broker C menjual 15.000. Broker D menjual, jangan terlalu jauh dulu. Ya, broker C menjual dengan harga 11.500. Sedangkan broker D menjual dengan harga 12.000 misalnya. Dalam kondisi normal begini wajar, ada perbedaan sedikit wajar saja, yang penting tidak mencolok. Karena broker ini juga harus pinter, dia harus pinter-pinter jualan, dagang. Nah, sekarang begini, tiba-tiba misalnya yang lain naik, marketnya naik, dari pasarnya big market naik menjadi 11.000. Ya, saya kasih contoh, big marketnya naik menjadi 11.000. Maka dengan otomatis yang lain harus mengikuti. Mungkin 11.500. Ya, ini ya, mungkin saya contoh lagi ini oke, saya kasih contoh begini. Ketika harga di pasar besarnya naik, maka yang lain pasti mengikuti. 11.000 karena ini sudah naik, maka dinaikkan lagi 500. Kemudian broker B misalkan dikasih harga sama 11.500. Kemudian ada broker C tiba-tiba menjual dengan harga 17.000. Ini broker D ini menjual 12.000 misalkan. Nah, sekarang logikanya kalau ini misalkan 17.000. Ya. Ini artinya mempermainkan harga yang dari market luarnya. Dari market luar terlalu tinggi, misalkan ini 11.000, ini dijual 17.000. Yang pertama, dia pasti tidak akan dilirik oleh trader karena harganya terlalu jauh. Kemudian yang kedua, market di broker ini pun bisa menjual ke sini dengan besar, ya. Kulakannya yang di sini tadi yang belanja dari 11.000 ke 11.500, ini dia akan menjual ke broker ini secara besar-besaran. Termasuk ini pun bisa menjual di sini. Ini bisa menjual di sini. Apa yang terjadi? Ya, kenapa menjual di sini? Karena harganya jauh, tidak perlu kita mengecer, tidak perlu kita nunggu trader. Kita langsung buang saja semuanya ke broker C yang menjual dengan harga jauh. Ini kan sudah untung banyak. Tidak perlu nunggu lama. Begitu digerojok di sini, dibeli di sini, dapat keuntungan yang banyak. Yang terjadi apa ini? Yang terjadi akan kehabisan stok. Ketika kehabisan stok, dia mau belanja lagi ke sini, tidak bisa. Mau belanja lagi tidak bisa. Ya, kenapa? Karena banyak permintaan. Bukan kehabisan stok, yang ini adalah kelebihan stok. Ya, kelebihan stok. Karena banyak orang menjual ke sini. Harganya lebih mahal, dia jual ke sini semuanya. Kelebihan stok, barangnya banyak. Yang jadi persoalan, bisakah dia menjual lagi? Ya, bisakah dia menjual lagi nanti? Sementara market yang lain harganya rendah semuanya. Kita jual ke sini tidak bisa, jual ke sini tidak bisa, jual ke big marketnya tidak bisa. Yang terjadi adalah kelebihan stok yang tidak bisa keluar. Ya, ini yang terjadi kalau permainan harga. Maka kalau ada anggapan seperti itu, ya bisa benar bisa tidak.
ya. Karena kalau dia mempermainkan harga terlalu jauh kemudian diserang atau dikasih orang banyak menjual, dia akan susah untuk menjualnya lagi. Karena pasar yang lain rendah semuanya. Kita mau menjual kemana pun tidak ada, harganya terlalu rendah. Kita rugi menjualnya, kita membelinya banyak, apa harus menjual rugi? Apa kita harus menjual dengan harga 10.000 ya. Terus sisanya dari mana kita nomboi gitu. Kemudian saya kasih contoh lagi misalnya. Kalau tadi di markup ya, harga dinaikkan terlalu jauh. Nah, sekarang saya contohkan lagi ya, misalnya ini bukan dinaikkan tapi diturunkan. Katanya menjemput dari stop loss dari trader itu. Biar nanti teman-teman juga paham ya, ada namanya stop loss hunter. Itu bahasa-bahasa yang muncul dari mana saya tidak tahu. Ya mungkin kalau bandar beneran bisa, tapi hati-hati jangan diikuti aja kalau ada begitu. Contoh misalkan yang lain market besarnya 11.000 harganya. Kemudian yang lain ada 11.500, 11.500, ada 12.000. Ini dijual dengan harga 10.500 atau 10.000 bahkan. Sehingga menjemput sell bahasanya. Ya menjemput stop loss-nya dari buyer misalkan. Kan di bawah menjemput. Tiba-tiba dia turunkan harga menjadi 10.000. Maka dalam hitungan detik saat itu juga akan ada trader yang memborong beli besar-besaran. Diingat zaman sekarang adalah dunia online, jadi tinggal klik saja. Ketika harga anjlok terlalu jauh dari yang lain, ini bisa diborong habis-habisan. Artinya banyak orang beli dengan harga ini. Karena kalau beli dengan harga ini, dia bisa menjual dengan di lain yang lebih besar lagi. Bahkan tidak perlu jauh-jauh, kita bisa lempar ke yang lain. Sehingga ketika ini dijual dengan 10.000, mereka ini dapat memang dari stop loss-nya buyer. Tapi jangan lupa begitu harga turun langsung diserang secara otomatis trader-trader profesional di sana. Dia paham harga ketika jauh dari market yang lain, terlalu jauh dari pasar yang lain, dia akan diserang. Dia akan diborong oleh pembeli yang lain. Sehingga begitu diborong ini habis kehabisan stok. Ya stoknya tidak ada, dapat duit memang, tapi stoknya habis. Nah yang jadi persoalan ketika stoknya habis dapat duit itu mau belanja lagi. Mau belanja kemana? Mau belanja ke ini tidak bisa, belanja ke ini tidak bisa, belanja ini tidak bisa, belanja ke market besarnya juga tidak bisa karena kita menjual dengan harga 10.000. Yang ini yang brokernya menjual dengan 10.000. Sementara pasar besarnya pun 11.000. Terus yang 1.000 siapa yang nomboi? Ya, itu adalah logikanya. Sehingga kalau ada yang bandar yang mengendalikan atau mempermainkan harga atau bahasanya ada stop loss hunter, ya teman-teman harus hati-hati, waspada dengan broker seperti itu. Ya, gampang saja, tidak usah diikuti. Yang normal, yang standar, ketika harga naik, yang lain ikut naik, semuanya secara bersama. Artinya ketika naik semuanya sama, naik semuanya. Walaupun terkadang masih lambat, ya karena perbedaan server tadi, real time-nya. Yang pasti ketika naik pasti ikut naik, ketika turun pasti ikut turun. Itulah dunia perdagangan. Sama halnya dengan telur, jualan telur. Ya, sekarang harga telur misalkan 24, nanti ketika turun semuanya turun. Tidak ada yang 24 lagi karena ada 20.000. Tidak laku sudah kalau 24. Ya, itu pasar begitu. Jadi orang mau jual beli itu yang pertama diperhatikan adalah lihat harga pasaran. Pasti gitu. Kalau kita mau jualan tidak tahu harga pasar susah nanti. Tidak ada yang beli. Ini kemahalan atau terlalu murah. Kalau kemahalan tidak ada yang beli, kalau terlalu murah banyak diborong orang. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan tentang trading. Berikutnya kita masuk di psikologinya, di mindsetnya, biar teman-teman juga nanti sebelum masuk di trading benar-benar sudah mempersiapkan diri, ya. Karena trading itu tidak semudah yang kita bayangkan. Sekali lagi saya masukkan sebagai dasar konsepnya, ya, sebagai dasar berpikir kita. Mindsetnya, bagaimana mindset trading kita. Kalau trading kita untuk mencari cepat-cepat kekayaan, cepat dan cepat, maka salah besar kalau kita masuk dunia trading. Yang terjadi ambisi yang meluap-luap, kemudian logikanya tidak digunakan dengan maksimum, maka yang terjadi ketika kita entry buy,
pasarnya turun. Ketika kita sell, pasarnya naik. Ini yang menjadi persoalan kita. Kenapa seperti ini? Karena yang kita orientasikan adalah profit, profit, dan profit. Profit yang besar, keuntungan yang besar, dan sebagainya. Kemudian pengen yang cepat, yang instan, dan pengen lebih dari yang lainnya. Artinya tidak bisa trading itu untuk benar-benar ambisi yang cepat dan cepat. Karena trader profesional, ya, trader profesional ini tidak bisa dicetak, tidak bisa dibentuk hanya dalam 1-2 hari. Bahkan 1-2 bulan pun belum tentu bisa mencetak trader yang profesional. Karena dia harus mengalami berbagai macam market yang berkembang di sana. Artinya harus banyak mengalami pasang surutnya market di sana. Ya, trader profesional selalu banyak belajar dari pengalaman, banyak belajar dari ilmu, dan banyak belajar dari orang lain. Kemudian dia juga menyadari bahwa untuk bisa mencapai trader yang profesional itu membutuhkan proses yang panjang. Belajar, kemudian action, kemudian ikuti proses di sana. Jadi yang paling utama adalah berprosesnya, bukan impian, target, ya. Maka yang pertama saya luruskan dulu mindset kita, jangan berpikir trading ini untuk cepat kaya dan cepat yang lain. Ikuti proses yang ada atau proses pembelajaran yang ada. Selain belajar ilmu, belajar menerapkan, dan tentu belajar untuk pengembangan di sana.